Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita sedikit mendalami dan merenungkan nubuat Yehezkiel yang kita dengarkan dari bacaan pertama. Bagaimana nubuat Yehezkiel mau menunjukkan kepada orang-orang Israel yang telah menyombongkan diri dan menganggap diri mampu hidup tanpa Allah. Maka melalui Yehezkiel Allah memperingati orang-orang Israel bahwa suatu kelak mereka akan dibuang ke pembuangan dan orang-orang akan berjalan tunduk menutup muka. Sebuah perasaan dan penghinaan bagi orang Israel yang menganggap diri sebagai bangsa pilihan Allah, dan ketika mereka dibuang maka orang akan bertanya, di manakah Allahmu dan apakah engkau sungguh-sungguh bangsa pilihan Allah? Citra sebagai bangsa pilihan dicoreng oleh bangsa Israel sendiri karena kedosaan mereka. Meski demikian, Allah tetap mengasihi bangsa Israel dan semua umat manusia yang mau datang untuk memohon ampun kepadanya. Maka jelas bagaimana ketika Yesus memberikan gambaran Allah yang Maha Kasih itu melalui pertanyaan Petrus, apakah saya harus mengampuni saudara saya sebanyak 7 kali? Padahal menurut tradisi Yahudi, orang boleh mengampuni sesamanya hanya sebatas 3 kali saja. Namun Petrus bertanya 7 kali, ingin mencobai apakah Yesus mengajarkan hal demikian atau memberikan pengajaran lain. Namun sungguh di luar dugaan, Yesus justru menjawab, engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Dalam hal ini bukan masalah berapa banyak kalinya kita mengampuni orang lain, tetapi bagaimana kita bisa mengampuni sebagaimana Allah mengampuni. Artinya pengampunan itu mesti sempurna. Apa tandanya? Tanda seorang yang sudah mengampuni adalah ia menyerahkan seluruh rasa dengkinya, rasa jengkelnya kepada Tuhan. Seperti ketika kita berdosa dan kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pun segera mengampuni kita. Demikianlah orang yang bisa dan telah mengampuni harus juga melepaskan kesalahan-kesalahan orang yang sudah berbuat salah kepadanya. Tanda yang kedua, orang yang sudah sungguh-sungguh mengampuni adalah ia tidak pernah lagi merasa marah ketika melihat orang yang ia benci, barangkali ketika melihat orang yang berbuat salah kepadanya, sehingga tidak ada kesempatan untuk berpaling atau mencari jalan lain ketika mesti harus berpapasan. Ya, kurang lebih demikianlah yang ingin Yesus katakan, bahwa ketika kita diampuni oleh Allah maka berjuanglah untuk mengampuni sesamamu. Memang dalam kenyataannya tidak mudah, namun kerap kali kita lupa bahwa ketika kita menyimpan dendam, maka itu sama dengan kita menyimpan penyakit di dalam diri. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Maka mari sebagai umat beriman yang mengikuti Kristus, kita tebarkan kasih, kita tebarkan pengampunan, agar hidup kita pun menjadi ringan dan sukacita. Kasih Kristus menyertai kita. Amin.